Kalau kasus narkoba mah masih itu masih tapi kalau saya lihat di dunia musisi senior juga ada. Kalau kita ngomongin LGBT, nggak jauh nih, pasti urusannya ke satanik. Karena yang kaitan banget tuh. Kalau di sini di Indonesia ada nggak? Ada lah. Posisi strategis berarti. Iya. Coba spill teh yang di pemerintahan tuh. S Ciri-ciri orangnya kayak gimana? tinggi. Ada juga Indonesia artis. Artis. Nah, aku baru ingat. Siapa? Inisial lagi. I. Saya tuh deg-degannya gini loh Mas Arul. Pesawat udah kejadian. Iya. Banjir Bekasi udah kejadian. Kota di dalam kota udah kejadian. Ini nih yang kita takutin nih sesar Lembang ini. Itu Lampung kena. Kenapa? Lampung kena dan yang lebih ngerinya kalau itu dibumin ya, itu efeknya sampai ke Jakarta. Untuk Sumatera itu masih terjadi, cuman saya ngelihat kok jalanan berbelah. Selingkuh wanita. Terus? Tapi ke gap gitu loh sama dari istrinya. Nah, tapi ke gapnya tuh di hotel. Oh lama? Iya, seperti itu. Ada pejabat pemerintahan gitu ya, orangnya tuh badannya gempal. Ini kan mau ada kiamat digital lah. Kirain kiamat kubro. Kiamat digital. Dia bilang itu agenda dari elit global, ya kan? Apa mungkin ada agenda dari dia sendiri gitu? Atau ya gimana lah gitu? Ada kemungkinan lain nggak selain itu gitu? Kemungkinan itu kan selalu ada. Ya. Jadi maksud saya gini. Semua berita di media sosial bersifat masif dong. Jadi nggak harus selalu ditelan dengan mentah-mentah. Kita juga harus pakai nalar kita, akal kita gitu loh. Nah kalau menurut saya itu ya kemungkinan itu bisa aja terjadi. Itu kenapa kok seyakin itu gitu kan? Kenapa kok sepercaya itu untuk memberitakan itu gitu kan maksudnya? Karena ini kan masalah teknologi, masalah listrik, yang berhubungan dengan tangan manusia dong, otomatis bukan berhubungan dengan alam, ya kan? Kok sampai, wah ini akan terjadi gitu loh maksud saya itu loh. Jadi kemungkinan mah bisa terjadi sih. Big question itu loh pertanyaannya, yang sebuah pertanyaan yang besar. Ada apa gitu loh? Tapi ya kalau mau dihubungkan misalnya kan banyak nih dengan ketakutan para teman-teman di rumah, dihubungkanlah dengan si Elon Musk lah, David Beckham bikin tumbuh-tumbuhan, tanaman atau banker. Berkebun dia, ya mungkin dia mau jadi petani sekarang gitu kan, banker atau apa gitu kan. Sebenarnya mereka itu ingat dengan kisah Nabi Nuh. Mereka itu percaya secara tidak langsung adanya kiamat. Nah, tapi karena mereka itu adalah orang yang logika dan teknologi, mereka mensiasati bahwa namanya kiamat itu bisa mereka hadapi. Wow. Seperti itu. Karena patokan mereka mungkin ya kiamat itu hanya seperti kisah Nabi Nuh. Butuh bangun perahu, terus bisa berjalan. Kan beda, ya kan? Nah, akhirnya mereka mensiasati itu. Ada yang mau bangun perahu, ada yang bikin banker, sampai di bawah udah siap semua bahan makanan. Sebenarnya ke itu. Jadi pas nih agendanya.
Yang ini lagi mempercaya masalah kayak kiamat seperti itu, yang ini dengan omongan seperti ini, akhirnya featuring lah mereka. Gitu loh. Jadi sebenarnya ini mah udah kejadian lebih dahulu, kayak yang siapa sih owner yang punya Facebook juga gitu kan. Zuckerberg. Dia udah bangun banker malah di bawah gitu kan. Udah prepare dia kayak bikin hotel di bawah tanah seperti itu karena mensiasati kiamat. Kan kiamat itu udah di booming-boomingkan kan di tahun 2000 sampai ada film apa tuh Armageddon kalau nggak salah ya. Tahun 2010 ya? 2000 Filmnya ya. tuh? Oh, 2012 iya. ya 2012. Itu kan udah mulai diapin ya kan bahwa kiamat ini gambarannya seperti ini. Dan film-film itu juga udah makin marak. Film di Netflix baru-baru ini dari Korea apa dari mana gitu, film tentang gambaran sebuah kiamat gitu yang berasal dari laut yang goncangan. Jadi mereka udah mensiasati itu karena mereka orang backgroundnya teknologi. Seperti itu kalau menurut versi saya gitu loh. Jadi pas banget ada omongan seperti ini jadi diarahkan ke beliau-beliau. Sebenarnya beliau itu udah dari dulu udah seperti itu, namanya beliau orang berada sangat dan beliau punya jalan untuk membikin itu ya sah-sah aja. Udah mungkin lagi gabut aja dia tuh. Iya, Di kebun aja jadi. Ya, mungkin dia bosen jadi pemain sepak bola, dia mau berkebun gitu kan. Karena gini tuh ya kan, pas video si Bapak D ini muncul, komen kan gontok-gontokan dong. Ada yang ada yang netral, ada yang setuju dan ada yang nggak setuju, dan yang nggak setuju ini kan ada statement yang orang yang nggak setuju tuh bilang, oh mungkin Bapak ini ada tujuan dari mana lah gitu. Saya mewakili Ya, netizen gitu. Saya baca tuh kayak gitu. Saya pikir oh masuk akal juga gitu. Buat nutupin apa gitu kan. Sehingga gitu. Kemungkinan kan selalu ada ya. Itu kan makanya ada big question itu di situ. Kalau kita bicara alam kan itu prediksi alam. Ya. Nah, kalau ini masalah teknologi berarti kan berhubungan dengan human, tangan manusia. Kalau alam kan tangan Tuhan. Siapa yang bisa prediksi tangan Tuhan? Iya. Tapi kalau tangan manusia, big question. Ini yang dibicarakan tangan manusia apa tangan Tuhan? Nah, kemungkinan itu bisa ada seperti itu. Kalau menurut aku seperti itu. Cuman ya yang penting mau dia masalah kemungkinan yang penting yang penglihatan saya sih tidak terjadi dan bismillah kita berdoa bersama tidak akan terjadi itu. Karena dampaknya kacau pasti. Matilah. Negara tidak ada presiden aja, harus presiden meninggal di suatu negara harus segera ada pengganti. Itu baru presidennya wafat misalnya gitu ya. Harus segera ada yang naik menggantikan posisi itu. Kenapa lagi? Energi ini. Ya itu kan sama aja presiden menaruh kepalanya di meja. Ibarat itu nggak bakalan dilakukan oleh Bapak gitu loh. Bapak Prabowo tidak akan seperti itulah kalau menurut saya enggak. Saya masih percaya dengan beliau jadi seperti itu. Selain si Bapak D nih, saya juga sempat scroll tuh kan. Mas Arul rajin scroll guys. Oh iya dong. Jadi kita harus menambah wawasan tentang dunia artis. Jadi kan ular. Terus? Iya, jadi ada artis yang cewek nih yang masih muda tuh meninggal di kamar tuh. Dan dibilang katanya kena GERD, asam lambung. Mungkin nggak sih? Jadi memang sebelumnya nih Mas, aku udah pernah prediksi Mas. Gitu. Udah, itu di salah satu sama Bang Robi Purba kalau nggak salah ya. Aku udah pernah prediksi ketika beliau nanyain ya, tahun 2025 beliau nanyain di akhir. Memang saya bilang ada artis perempuan yang meninggal di dalam apartemen. Gitu, meninggalnya kenapa? Ya fenomenal. Gitu loh, fenomenal dan arti kata ya jadi sebuah kayak pertanyaan di mana-mana. Jadi saya bahasanya tuh kayak apa ya, kayak waktu Alda kan juga pertanyaannya banyak, kenapa beliau meninggal, kenapa ini. Nah, ini juga termasuk meninggal yang fenomenal lah, intinya seperti itu. Menjadi sebuah pertanyaan karena memang namanya public figure ya. Suka nggak suka kan akhirnya gerakan apapun akan menjadi berita. Ya. Apalagi beliau meninggal terus masih muda, dalam keadaan yang istilahnya beliau lagi
baru ketahuannya baru besokannya nggak ada yang ketahuan kan beritanya gitu ya. Nah itu termasuk bagian fenomenal dan kalau menurut saya sih sebelumnya kita turut berduka cita dulu ya. Betul, ya lupa. Turut berduka cita dulu kepada keluarga yang ditinggalkan dan orang-orang yang disayangi juga kita turut berduka cita. Jadi kalau menurut saya memang murni basically-nya penyakit. Memang kalau yang ini yang perasaan saya ya sama yang saya rasa gitu, beliau itu murninya karena memang penyakit, karena faktor-faktor penyakit yang diderita. Kalau menurut saya seperti itu. Cuman kan ada sedikit yang disayangkan ketika beliau merasa kesakitan, kenapa nggak langsung digedor pintunya? Katanya ada yang dengar kan? Kenapa nggak digedor langsung? Itu yang sangat disayangkan seperti itu. Soalnya di komen-komen juga kan banyak asumsi liar ya. Iya. Ada yang bilang karena odeh gitu. Iya. Kasian juga gitu orang udah meninggal dibilang odeh. Iya. Belum tentu itu kenyataannya kan. Iya, jadi gini loh, sebenarnya basically-nya kan memang beliau itu udah sakit. Jadi namanya udah nggak dalam kondisi tidak baik atau kondisi tidak sehat. Jadi apapun yang dikonsumsi kan juga bisa menjadi reaksi di tubuhnya. Apapun itu yang diminum, even tuh cuma obat paracetamol atau apa istilah kasarnya gitu ya, gitu kan. Karena udah basically-nya udah sakit, jadi ada reaksi. Iya. Di tubuhnya udah tidak kuat gitu. Kalau menurut saya sih, beliau itu memang artis muda ini murni sakit. Murni sakit. Gitu guys, murni sakit kalau kata TP nih. Ya lagian mau gimana juga orang udah meninggal kok. Kita nggak usah lah ya. Iya, kasihan. Baik-baiknya aja lah gitu. Kasihan itu kan, walaupun bagaimanapun ya ada keluarganya gitu. Ya gimana keluarganya yang dengar diomongin kayak gitu kan. Iya. Kan? Ya, yang paling kan yang disayangkan sama aku tadi kondisinya ketika beliau lagi ngerasa kesakitan, kenapa nggak, kan katanya ada yang denger ya. Iya. Membantunya kalau nggak salah ya, kenapa nggak langsung diketuk, kenapa baru besokannya, itu aja sih. Mungkin takut juga kali. Mungkin. Kan yang gedor satpam ya? Satpam. Dobrak ya? Iya, yang dobrak karena itu. Karena emang keluar udah. Mungkin maksudnya kenapa terlalu lama, itu aja sih yang menjadi pertanyaannya ya, karena ya mungkin takut kali ya. Iya, nggak enak juga lah. Namanya dia cuma kerja. ART ya. Kalau kedepannya gimana Teh? Kita bukan nyumpain gitu. Kali ada gitu. Kalau kasus narkoba mah masih di lingkungan artis. masih terjadi di lingkungan artis itu masih ya, tapi kalau saya lihat di dunia musisi masih terjadi, ada lagi yang masuk senior juga ada, artis senior juga ada yang tertangkap di tahun 2026 ini untuk masalah narkoba. Tapi kalau perasaan saya sih dia lebih ke buat stamina ya, karena nggak tahu jenis obatnya apa, cuman dia lebih ke buat ya stamina buat kerja. Tapi kan tetap aja tuh penyalahan guna narkotika gitu kan, dia kenanya karena itu. Kalau perselingkuhan, wah rame tuh perselingkuhan mah marak gitu nih. Seru. Sebenarnya tuh perselingkuhan itu tuh dari kemarin-kemarin juga udah terjadi, cuman kan banyak yang nikah siri. Ya memang kan yang baru terbukanya aja kan baru-baru ini nih. Sebenarnya mah udah banyak justru artis-artis yang tidak disangka-sangka malah. Kadang juga jadi alat sih Teh, kalau menurut saya ya. Viralnya artis selingkuh itu buat nutupin sesuatu yang lebih besar. Karena artis itu beritanya lebih up daripada berita-berita lain gitu. Jadi memang untuk sasaran enak, untuk berita tuh memang enak sih seperti itu. Cuman kalau artis cerai ada, artis senior cerai. Dipaksakan untuk masih menjadi suami istri sebenarnya posisi sekarang. Oh, jadi sekarang nih udah dipaksakan untuk menjadi tetap suami istri, karena masing-masing ini antara duda sama janda bertemu nikah, jadi kan punya mental ya, jadi mereka hanya buat frame aja untuk lihat kata masih bersama. Padahal udah nggak saling cinta. Udah masing-masing. Udah yang perempuan sih terutama udah
ya udah lebih ke lost perasaannya gitu. Ini kita udah ngobrol apa aja nih Teh? Cuman Ini dunia akhirat kita ngomong. itu kan panjang lebar. Panjang lebar kemana-mana, iya. Saya masih ini nih Teh, apa sekarang kan marak banget ya LGBT. Heeh. LGBT tuh. Takut ya Arun ya? Gini, Ada pesertanya. Terus? maksudnya gini, apa sih? Gimana sih fenomena ini tuh? Apa kaitannya juga sama bencana? Ada nggak gitu kayak gitu? LGBT itu, Bukan LGBT juga ya, maksudnya ada prostitusi lah apa sih? oh gitu. Jadi ya tentu ada. Ya namanya kan gimana ya bicaranya. Jadi itu kan sebuah energi yang jadinya tuh energi negatif ya, perputaran. Tentunya kan orang-orang yang di sana juga ada yang sebagian pakai ilmu hitam. Namanya ilmu hitam itu kan energinya otomatis kan energinya energi negatif. Itu kan bila mana suatu daerah banyak mengandung energi negatif, itu akan mengundang adanya bencana. Kalau kita tarik ke agama itu kan kayak kita zaman Nabi Lut, ya kan, diserang negara api akhirnya seperti itu. Nah itu adalah sebuah contoh bahwa sebuah warning bahwa bila mana di suatu daerah tersebut terdapat hal-hal negatif, prostitusi atau hal-hal seperti itu lainnya gitu ya, itu akan mengundang energi, akan mengundang bencana yang datang gitu. Nah, yang parahnya kalau bersembunyi di balik agama. Maksudnya? Ya misalnya dia itu ya kelihatannya baik, kelihatannya apa gitu ya, muslimah, kelihatannya bagaimana, ternyata di balik itu. Oke. Nah itu yang bahaya justru yang seperti itu. Jadi kan golongan munafik. Nah Lebih bahaya soalnya. bahaya ya seperti itu. Mending terang-terang. Nggak ada mendingan sih. Iya sih. Cuma kalau munafik memang lebih bahaya. Ya lebih berbahaya karena kan membawa unsur lain gitu loh. Dia bukan tanggung jawab dengan dirinya sendiri, tapi dia membawa unsur agama ke dalam. Jadi dia kayak membenarkan kebijaksanaan Tuhan, tapi buat hal yang buruk gitu loh. Biasanya jago ngomong tuh. Ya iyalah pasti. Kayak gitu. Pasti. Terus Nah itu marak itu nanti kedepannya juga seperti itu. pasti banyak ya. Banyak, masih banyak tuh. Gede. Kayaknya sebenarnya kita tuh kalau menurut saya ya kayak yang viral itu yang di Jerman tuh, tau kan? Yang mana nih? Jerman yang dikasih sama jenis Ah. Jerman. Kalau menurut saya tuh kenapa dia bisa viral? Karena kita kasih panggung dia. Ya. Kita tonton, kita komen apa segala macam. Ya emang sih kita apa sih seru-seruan gitu ya. Cuma dengan cara kayak gitu dia malah makin jadi. Iya, karena dia beranggapan bahwa ya apa yang dia lakukan kan tidak merugikan kalian semua. Kalau udah beranggapan seperti itu kan memang susah. Ya, tidak merugikan, ada bahasa tidak merugikan kalian. Kami melakukan ini kan tidak merugikan kalian. Memang susah kalau udah beranggapan kayak gitu. Tapi kan kalau masalah energi, ya itu Allah-alam bisawaf, itu kan bisa menarik sebuah energi gitu. Sebenarnya sih dari 2025 saya juga ada prediksi bahwa penyakit HIV itu meningkat. Wah, signif. Dan anak-anaknya muda-muda. Jangan lagi sih. Anaknya muda-muda, usianya tuh malah 19-an, 18, Miris banget sih. 25, itu segitu-gitu usianya. Paling tua mungkin anak mudanya 27. Yang itu, yang kenanya yang muda-muda seperti itu. Tapi memang biang-biangnya kan awalnya kan dari yang tua-tua dong, yang atas-atas gitu kan. Dan itu banyak sekali AIDS di laki-laki. Marak sekali. Di daerah Bekasi banyak. Nah. Bekasi. Apa itu? Kota apa itu? Kota kelahiran saya. Banyak. Di Jawa Barat juga banyak. Maaf ya, di Bandung banyak. Ibu kota mah nggak usah disebut lah ya. Iya gitu kan. Terus udah gitu kalau ibu kota mah ya. Tapi banyak mereka pada ibu kota. Masa? Segitu ya? Iya.
Karena kan gimana ya? Karena uh, pergaulannya itu kan lebih tertutup dan banyaknya dari dini. Bedanya begitu. Mungkin karena di ibu kota mungkin lebih melek gitu kali ya. Iya, jadi mereka lebih nyari pasangan yang bener-bener pasangan. Kalau di sana tuh lebih cenderung kayak kejahatan kriminal gitu loh, kejahatan. Oke. Awalnya tuh dari kejahatan, akhirnya jadi menyebar kemana-mana gitu, di daerah Jawa Barat, di Bandung, terus di daerah Puncak, banyak daerah Depok. Serem ya? Itu yang prediksi saya daerah-daerah paling banyak tuh daerah sana. Bisa dikoreksi apa benar omongan itu, bisa dilihat apa benar daerah HIV/AIDS di daerah sana paling banyak. Oh, maksudnya dicari datanya gitu. Dicari datanya itu yang feeling saya seperti itu. Kalau kita ngomongin LGBT, nggak jauh nih, pasti urusannya ke satanik. Karena yang kaitan banget tuh. Kalau di sini di Indonesia ada nggak? Ada lah. Ada. Itu udah mendunia. Bukan hanya kita karena itu dengar dari Amerika atau hanya fokus di Amerika. Enggak. Itu udah masuk ke dunia. Itu diaturnya udah kayak perkumpulan untuk bisnis dunia. Yang memegang itu ya mereka semua. Kayak Illuminati gitu kan. Itu itu kan lebih kayak organisasi jatuhnya gitu kan. Jadi yang isinya di sana juga kan orang-orang yang bukan orang-orang sembarangan, orang-orang cendekiawan. Ya smart people lah intinya seperti itu. Bisa jadi juga orang-orang yang cimpung di dunia LGBT itu emang dari Illuminati. Enggak justru. Beda. Oke. Beda, itu mereka perkumpulannya beda sendiri. Jadi kalau udah masuk ke situ udah orang yang normal juga banyak. Di Indonesia justru orangnya normal. Ada di Indonesia dan orangnya punya posisi kuat juga gitu loh. Mereka masuknya ke politik, mereka masuknya ke bisnis. Masuk ke dunia manapun kalau satanik Illuminati itu. Mereka memang harus menguasai politik, menguasai bisnis, ekonomi, kondisi dunia mereka harus menguasai. Orang posisi strategis berarti? Iya. Coba spill teh yang di pemerintahan tuh. S. Ciri orangnya kayak gimana? Tinggi. Beliau pasti orang pintar ya. Terus badannya tinggi dan ya jatuhnya gemuk ya berarti beliau itu ya. Oke, pernah punya posisi strategis di Indonesia? Yang pasti beliau orang penting. Yang pasti itu beliau orang sukses. Sukses secara ekonomi, sukses semua. Bidang apapun beliau sukses. Karirnya? Sukses karirnya juga. Siapa ya? Ya, beliau itu. Selain itu, ada lagi nggak deh? Ada. Inisialnya R. R? Laki perempuan? Kasih tahu nggak ya? Ini Mas Arul mancing. Laki perempuan teh? Serius nih? Penasaran banget. Kadang laki dia, kadang jadi perempuan dia. Bisa gitu ya? Iya, bisa begitu dia. Kompleks dia. B-kompleks dia. Pokoknya itu udah dia ya? Itu ya. Tapi ya itu dia. Tapi mereka memang orang-orang pintar semua. Smart people. Orang-orang yang bukan sembarangan. Di setiap negara juga bukan orang-orang sembarangan. Illuminati itu orang-orang yang memang ya emang mereka dibentuk untuk menguasai dunia kan. Minimal di negaranya mereka. Agendanya kan New World Order ya? Iya dong, itu. Orang kayak gitu disuruh perang mana mau. Dia punya perang bawah tanah. Ya kan? Iya, kayak perempuan itu mana mau. Orang-orang kayak begitu lah, mereka nggak mau. Kalau di kota-kota besar gitu teh, apa udah ada belum? Kota besar maksudnya gimana? Di kota-kota besar udah pergerakan mereka ada satanik ini. Ada kan aku bilang tadi setiap cabang ada. Setiap negara ada cabangnya. Kita ngomong di Indonesia aja gitu maksudnya. Ada di Indonesia juga ada. Ada juga Indonesia artis. Aku baru ingat. Siapa? Inisial lagi? I. Banyak. Kalau di Jakarta ada nggak? Tahu nggak Teteh? Itu di Jakarta. Oh di Jakarta. Selain di situ? Enggak ada. Itu kalau dibilang tadi dia orang pinter.
Berarti dia harusnya nyebarin dong paham yang dianut itu tadi, satanik tadi. Kira-kira penyebarannya sampai mana, Kak? Di dunia entertain ada, di dunia bisnis ada, e-commerce ada, juga politik ada. Mereka harus menguasai itu. Gurita ya? Memang harus wajib. Kan memang target mereka kan, visi misi mereka kan menguasai dunia. Dunia berarti kan harus semuanya. Kalau yang di Indonesia itu ya mereka menguasainya entertain, mereka ada yang menguasain gitu kan. Terus mereka juga sampai ke fashion juga ada yang nguasain. Fashion. Dengar-dengar juga kenapa diserang K-pop? Indonesia kan, karena arahnya juga ke situ katanya. Semua tuh pasti punya tujuan, gitu loh. K-pop tuh nyata banget loh menurut saya. Iyalah, karena nggak ada sesuatu yang apa ya? Kalau saya sih selalu percaya nggak ada sesuatu yang istilahnya hal seperti itu, karya seperti itu tidak punya tujuan, itu pasti. Cuman kan nggak semuanya, tidak semuanya. Kira-kira dia tujuannya selain menguasai dunia ya, si satanik ini, kira-kira kita bisa nggak nih ngenalin ciri-ciri mereka? Bisa dong. Kalau untuk di bidang politik tangan dingin. Kejam. Tega lah, ya benar. Tangan dingin, terus susah dijatuhkan. Kuat gitu. Kuat dalam segala apapun bisnis, apapun ya, dalam segala hal, aspek apapun, nggak mudah untuk menggelintirkan beliau, itu nggak mudah gitu loh. Dan juga walaupun istilahnya itu beliau masih bisa berdiri mengembangkan bisnisnya, itu masih ke anak-anaknya juga. Berarti nurun udah ya? Nurun. Kayak pesugihan. Ya seperti itu kan, ya memang harus begitu. Iya. Kan kerajaan di dalam negara. Oke, jadi dia sebenarnya tahu ya, sadar ya? Ya sadar lah. Iya. Karena justru beliau ikut itu karena ingin support dunia kan. Beliau ikut juga untuk mengembangkan market beliau. Untuk kembali ke masalah profesi, kembali ke masalah bisnis gitu. Jadi memang namanya untuk penguasaan dunia kan ujung-ujungnya bidang keuangan dan kekuasaan. Betul. Apalagi kalau bukan uang dan kekuasaan. Iya, kalau di dunia entertain itu kan larinya banyaknya ke film. Iya. Ke film. Ya. Apalagi sekarang udah masuk ke games. Oh iya, games juga udah banyak. Udah masuk mereka ke games, udah mau diarahkan pola pikir anak-anak tuh ke games. Kalau saya malah lebih mengerikan anak-anak ke games, bukan masalah ke K-pop, malah ke games. Karena kalau ke games itu kan anak umur berapa aja, mau cewek mau cowok juga bisa masuk ke dalam lingkungan itu. Sampai ada kemarin yang ibu yang di... Nah itu dia kan, dia katanya kan anak pinter kan. Berarti kan yang mereka cari memang orang-orang pinter. Itu dia dari game tersebut dia imajinasi ya. Pinter tanpa adab dan akhlak, mengerikan. Makanya pinter itu harus diselimuti, harus disertai dengan adab dan akhlak. Gak usah bicara masalah agama deh. Kalau agama kan itu masalah kepercayaan dan keyakinan ya. Udah pasti harus kita lakukan semua hal-hal agama gitu kan ya. Ini masalah adab kita sebagai manusia, akhlak kita gitu. Oke Teh, ini kayaknya obrolan udah panjang, buat durasi juga udah banyak nih. Udah. Kira-kira ada nggak nih pesan dan pesan? Pesannya untuk teman-teman di rumah, untuk ke depan jangan mudah terprovokasi antara agama dan budaya. Agama punya jalannya, budaya juga punya jalannya, dan jangan dipecah belahkan karena untuk masalah kepentingan. Karena bukan masalah agamamu apa, budayamu apa, tapi udah kembali ke personal orang tersebut. Jadi bila mana ada yang bermasalah, bukan bicara soal agamanya apa, rasnya apa, budayanya apa, sukunya apa, tapi ke personal orang tersebut. Jadi jangan dibenturkan. Ayo, negara kita itu negara yang berbudaya,
negara kita juga negara ketuhanan yang Maha Esa, sudah jelas secara undang-undang, secara Pancasila juga sudah jelas. Jadi ayo kita satukan lagi untuk membangun negara Indonesia ini gitu kan. Nah, untuk teman-teman anak-anak yang masih duduk di bangku kuliah, kalian fokus aja kuliah dengan yang baik ya. Karena masa depan itu hanya bisa terbentuk dan bisa membangun berdiri di kaki kalian sendiri. Betul. Ya. Jadi kalau terjadi apa-apa tidak ada orang yang akan menolong kalian. Lari-larinya kepada siapa? Keluarga. Jadi udah fokus aja kuliah, kejar cita-cita kalian. Itu pesan saya. Dan ketiga, ayo kita laksanakan lagi namanya sedekah laut, sedekah bumi. Ayo kita galangkan kembali, kita dirikan lagi. Ya memang namanya amal itu kan untuk kepada manusia itu benar ya, udah pakem. Tapi kan ciptaan Tuhan itu bukan hanya sekedar manusia, ada hewan-hewan gitu kan. Makhluk hidup yang lainnya gitu. Kenapa sedekah ke laut? Bukan berarti kita mensujudkan laut, tidak. Tapi ya kita juga makan dari laut, kita menjaga hubungan antara laut dan daratan, antara unsur air dan unsur tanah, seperti itu. Jadi gak ada salahnya kok kita menimba suatu hal yang baik. Itu aja pesan aku. Oke. Kita udah di akhir video. Jadi isi video ini nih, konten ini sebenarnya kita bukan mengusik pihak manapun. Kita cuma pengen mengingatkan bahwa disaster atau bencana itu lagi OTW tadi. Oke dah gitu. Gue Arul. Saya Feni Rama. Bila Jamala mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.